Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membuat video lanjutan ya. Kemarin saya sudah membuat pengertian system starter secara keseluruhan. Pada video kali ini saya akan membahas dinamo starter. Seperti ini, dinamo starter. Nanti akan saya bahas pengertian, fungsinya, kemudian jenis-jenisnya, kemudian komponen apa aja yang ada di dinamo starter. Apakah fungsi dari dinamo starter? Dinamo starter ini digunakan untuk membantu teman-teman saat menyalakan mesin kendaraan ya, kendaraan bermotor seperti motor ataupun mobil. Pada video kali ini khususnya dinamo starter yang akan saya bahas adalah yang punyanya mobil ya. Untuk dinamo starter ini kan berfungsi untuk memutar flywheel ya. Nanti flywheel akan berputar sehingga mesin bisa hidup. Jadi ketika gear pinion ini berputar, maka akan berhimpitan dengan flywheel sehingga flywheel bisa berputar. Artinya ini adalah tenaga listrik ya, sehingga tenaga listrik akan berputar diubah menjadi energi gerak atau energi mekanik sehingga mobil bisa hidup ya teman-teman. Seperti itu untuk fungsinya. Jenis-jenis dinamo starter ada 3 teman-teman yang akan saya bahas, yaitu yang pertama adalah dinamo starter konvensional, kemudian ada planetaria, kemudian ada reduksi. Untuk tipe konvensional, dinamo starter ini biasanya menggunakan mekanisme yang sangat sederhana ya. Kendaraan yang menggunakan tipe starter ini biasanya memiliki cc atau kapasitas yang sangat kecil. Biasanya digunakan pada mobil-mobil yang ada di jalan. Yang kedua adalah tipe reduksi. Motor starter dengan tipe ini banyak digunakan pada kendaraan-kendaraan yang mempunyai kapasitas mesin yang lebih besar ya, lebih dari 5000 cc. Yang ketiga adalah tipe planetari ya. Tipe motor starter ini cukup memiliki kesamaan dengan yang tipe konvensional. Perbedaannya pada tipe yang memiliki suara yang lebih halus dan momen putar yang lebih besar dibandingkan yang konvensional. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas komponen-komponen yang ada di motor starter ini. Tadi saya sudah menjelaskan jenis-jenis motor starter. Untuk itu, ini saya akan bongkar dulu ya teman-teman. Untuk proses pembongkaran, ini teman-teman bisa melihat pada video saya sebelumnya ya, bongkar pasang dinamo starter. Oke teman-teman, ini sudah saya bongkar. Ini ada beberapa komponen. Oke, untuk komponen pertama ini ya teman-teman. Di sini ini ada banyak komponen. Oke, yang pertama ini bagian luar yang berwarna hitam ini. Ini adalah namanya jok. Jok ini dibuat dari logam yang berbentuk silinder ya, dan berfungsi sebagai tempat pull core yang diikat dengan skrup. Pull core-nya ini adalah yang ini ya teman-teman. Nah ini pull core ini berfungsi sebagai penumpang fill coil. Nah fill coil mana? Yang lilitan ini. Nah untuk menumpang fill coil dan memperkuat medan magnet yang ditimbulkan oleh fill coil. Nah di sini ada jok, kemudian ada pull core, kemudian di sini ada fill coil. Fill coil ini adalah lempengan tembaga yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik yang cukup besar atau kuat. Fill coil ini juga berfungsi sebagai pembangkit medan magnet. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada namanya sikat atau brush. Ini ya teman-teman, sikat atau brush. Ini dibuat dari tembaga lunak ya. Berfungsi untuk meneruskan arus listrik dari fill coilnya tadi ini ke armatur coil atau langsung ke massa melalui komutator. Dengan kata lain, ini seperti ini ya teman-teman, ketika komutator ini kita pasang seperti ini, maka sikat-sikat akan berhubungan seperti ini. Nah, berhubungan seperti ini sehingga arus yang melewati sikat ini kemudian akan dialirkan ke komutator seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya seperti ini artinya. Oke, selanjutnya kita bahas yang ini. Nah, ini selesai, kita bahas yang ini. Ini ya teman-teman. Oke, dari ujung ini namanya komutator. Kegunaan komutator ini sebagai penghubung arus listrik dari brush ya, dari sikatnya ini tadi ke kumparan armatur. Tadi ke kumparan armatur ini. Bentuknya komutator dapat mengatasi adanya konsleting karena kinerja komutator yang terhubung arus positif dan negatif. Artinya mencegah juga terjadinya konsleting ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada namanya armatur. Kegunaan utamanya sebagai pembangkit medan magnet yang akan bereaksi dengan fill coil magnet agar tidak terjadi pergerakan. Jadi ini ya, ketika ini masuk ke fill coil maka terjadi medan magnet. Seperti itu tujuan utama dari armatur. Biasanya armatur coil terbentuk dari kumparan tembaga ya. Ini
Namun perbedaan pada alternator memiliki lilitan jumlahnya banyak sehingga diameternya juga besar. Oke teman-teman, selanjutnya ada starter clutch. Ini ya teman-teman, ini yang bergerak seperti ini. Ini starter clutch, di sini ada gigir pinion, kemudian di sini juga ada clutch roller, kemudian ada screw spline ya. Starter clutch ini berfungsi untuk memindahkan momen puntir yang dari alternator shaft ini, kepada roda penerus atau roda gila ya, atau flywheel, sehingga dapat berputar. Oke, selanjutnya kita ada ini ya teman-teman. Nah ini juga berhubungan dengan ini. Ini namanya adalah tuas penggerak atau driver lever. Berfungsi untuk mendorong pinion gear ke arah posisi yang berkaitan dengan roda penerus dan melepaskan kaitan pinion gear dari flywheel ya. Artinya ketika ini dipasang seperti ini ya. Kemudian di sini juga ada sheet magnet. Nah, sheet magnetnya ketika ini dipasang seperti ini, dia akan bergerak seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa maju, bisa mundur karena pergerakan dari sheet magnetnya. Seperti itu. Fungsi dari tuas penggerak atau driver lever. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai ini ya teman-teman. Ini namanya saklar magnet atau magnet switch, atau yang disebut dengan solenoid. Ada yang bilang ini adalah solenoid. Nah, di sini saklar magnet atau switch magnet digunakan untuk menghubungkan dan melepaskan pinion gear ya tadi ya, bantuan dari tuas penggerak ke roda penerus atau flywheel, sehingga mengalirkan arus yang lebih besar dan sirkuit motor starter melalui terminal utama. Nah, di sini ada plunger. Nah, plunger ini kegunaannya hanya satu, yaitu menghubungkan gerakan dari pull-in coil menuju ke driver lever. Selain itu, komponen ini juga digunakan untuk batang yang menghubungkan daya tarik pull-in dengan sangat kuat ya. Jadi di sini ada pull-in coil dan hold-in coil di dalam solenoid ini. Kemudian di sini juga ada terminal-terminalnya ya pada magnetic switch-nya ini. Ini ada terminal 50 biasanya dari saklar kunci kontak ya, ST ya. Ini terminal 50. Ini adalah terminal C yang akan berhubung dengan ini ya. Motor starter bagian ini, timah tembaganya ini nanti dipasang seperti ini terminal C. Kemudian di sini adalah terminal 30. Terminal 30 ini terminal dari arus positif baterai seperti itu. Ini adalah rumah starter ya. Rumah starter biasanya digunakan untuk meletakkan ini starter clutch ya. Kemudian ada tuas penggeraknya. Nanti ketika gigir pinion ini akan berhubungan dengan roda gila atau flywheel ya di sini. Ini rumah starter. Kemudian di sini juga ada pemegang sikat atau rumah sikat. Nah, di sini ini pemegang sikatnya. Pemegang sikat itu terdiri dari sikatnya ini. Nanti masukkan ke sini ya. Ya, seperti ini. Kemudian di sini juga ada pegasnya untuk menahan sikatnya. Seperti ini. Jadi di sini juga ada pegas, kemudian ada sikatnya. Setelah itu di sini juga ada tutupnya, covernya untuk memegang sikat agar nanti pegasnya ini tidak loncat seperti itu ketika sudah ditutup, ketika sudah dirangkai seperti ini. Nah, ini penutupnya, ini pegasnya. Kemudian di sini juga ada covernya, penutup dari pemegang sikat. Kemudian di sini juga ada bautnya, nanti dipasang pada yoknya ini, kemudian dikaitkan dengan rumah starternya menggunakan baut yang panjang ini. Ini jangan salah teman-teman, di sini ada 3 mur yang 2 ini digunakan untuk switch magnet, kemudian yang besar untuk terminal C. Ketika membongkar dan memasang teman-teman jangan sampai salah. Itu tadi ya komponen-komponen apa aja yang ada di motor starter yang sudah saya bongkar ini. Jika teman-teman ingin cara kerjanya, bisa klik pada video sebelumnya, itu sudah saya jelaskan cara kerja dari mulai baterai sampai motor starter bisa bergerak untuk menghidupkan sebuah kendaraan. Untuk komponen-komponennya saya cukupkan sekian, nanti akan saya buatkan video lagi di lain kesempatan mengenai pemeriksaan motor starter dan pengujian motor starter. Oke teman-teman, itu tadi ya penjelasan saya mengenai komponen-komponen apa aja yang ada di dinamo starter. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di konten-konten otomotif berikutnya.